Polisi menetapkan Alek Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alek Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho, mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alek dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani sampaikan duka pada keluarga Alvaro Kiano dan akan memberi perhatian penuh serta meminta penanganan serius lintas lembaga. Prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan darurat, yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama, karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius. Dan di DPR kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi, dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif. Berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000. Satu mobil Innova dah. Itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan.
Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor Bang ya? Ya, longsor. Karena hujan ya Bang ya, udah satu hari. Dua Ada berhentinya. Ada berhentinya Bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor Bang? Oh, seperti apa Bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah Bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke, Abang bersama keluarga Bang? Ini Bang Linda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih Bang? Setelah lama tertahan di sini Bang? Ya susah lah Bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke Bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga hingga menyapu ke permukiman warga. Tolong main dulu, Amin, Tuan. Jangan main nih, ayo apa? Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas hingga ke 3 desa, yaitu Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah kami mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir, yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu. Dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutaim Baru, Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, dan Ranto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir.